Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, bertemu kembali dan kita akan belajar mengenai firman Tuhan. Pada malam hari ini kita belajar mengenai satu firman Tuhan yang akan kita ambil dari Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai 28, dan kita akan berbicara tentang bagaimana caranya mengklaim janji dari firman Tuhan. Dan sebelum kita membacanya, mari kita tundukkan diri kita pada otoritas firman Tuhan dan kuasa dari Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, malam hari ini kami akan belajar tentang firman Tuhan dan apa isi hati Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami pada malam hari ini. Kami menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami dalam pemberitaan ini, biarlah kami tunduk pada otoritas firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam jemaat Sola Gracia ataupun berasal dari manapun Bapak Ibu Saudara terkasih berasal, yang melihat video ini dan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan ini, saya mau sampaikan bahwa dalam hidup kita selalu dipertemukan akan dua pilihan. Yang pertama itu selalu baik buruk, benar salah, berkat dan kutuk. Itu selalu menjadi dua pilihan yang tidak terpisahkan dalam hidup setiap manusia. Saya dan saudara pasti sering bertemu dengan pilihan, ya, kita diperhadapkan dengan pilihan yes or no, ya atau tidak. Dan pada kesempatan itu juga kita diperhadapkan akan menerima yang baik atau yang buruk. Dan kali ini kita diperhadapkan akan sesuatu yang baik, berkat atau kutuk. Dan sebagian besar orang akan memilih untuk berkat. Itu sudah satu hal yang pasti. Saya yakin juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang menyaksikan video ini juga, ketika diperhadapkan pada satu pilihan, itu akan selalu klaim janji berkat. Itu secara otomatis, karena memang kita selalu senang dengan berkat. Kita pasti tidak mau untuk sampai menerima kutuk dari Tuhan. Nah, ada sebagian besar orang yang mengklaim janji firman Tuhan, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, bla bla bla, sedemikian rupa, mintalah maka akan diberikan, ya. Semuanya itu. Ya, jika kamu percaya, perintahkanlah kepada gunung itu, dia akan beranjak ke laut. Nah, itu adalah klaim-klaim yang bisa diambil oleh setiap orang yang percaya. Kita bisa mengambil janji tersebut dan menerapkannya di dalam kehidupan kita. Tetapi pada kenyataannya, apa yang terjadi ketika kita merasa, kita menganggap bahwa kita berhak akan janji tersebut, seringkali justru kita tidak mendapatkan apa-apa dari janji firman Tuhan. Ini yang harus kita cermati. Ini yang harus kita teliti. Kenapa sebagian orang itu yang dikategorikan sebagai orang yang percaya, dikategorikan sebagai orang Kristen, tidak mendapatkan apa-apa dari janji firman Tuhan yang sudah dibaca di dalam Alkitab. Nah, hal ini perlu diperhatikan agar tidak salah menafsirkan, bahkan tidak salah mengartikan firman Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita membaca satu firman Tuhan yang sangat manis, jangan serta-merta langsung mengklaim firman Tuhan tersebut dan menyatakan, oh ini janji Tuhan bagiku. Lalu kemudian ketika menantikan janji tersebut digenapi, menantikan isi dari firman tersebut dinyatakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenyataannya no, dan kita akan jatuh pada situasi kecewa karena tidak mendapatkan apa yang sedang kita nantikan. Ada banyak orang Kristen, baik itu yang dikatakan sebagai jemaat biasa, pelayan, gembala, bahkan pendeta, tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dari Tuhan. Tidak menerima janji yang mereka
hentikan, bahkan mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan sepanjang hidupnya menantikan janji tersebut. Membaca firman Tuhan, merenungkannya, lalu menantikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tersebut. Ada yang menerima atau menantikan kesembuhan, ada yang menantikan berkah, ada yang menantikan pasangan hidup, atau ada yang menantikan pertobatan dari keluarga, ada yang menantikan berkat-berkat yang lainnya, berkat hikmat, berkat kepintaran. Banyak orang Kristen yang menantikan janji-janji tersebut. Semisalnya, firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Ada banyak orang muda yang memakai ayat ini dan menganggap bahwa mereka akan menjadi orang yang berhikmat karena merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, dan kali ini kita akan membaca di ayat 26. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Satu ayat yang luar biasa, yang menghubungkan antara berkat dan kutuk secara bersamaan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di ayat-ayat lain kita akan sulit menemukan ini. Kebanyakan ayat tentang berkat itu dipisahkan, sedangkan tentang kutuk itu nanti dibahas pada waktu yang lain. Tetapi kali ini diperhadapkan bagi kita, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Artinya ada opsionalnya, ada langkah yang kita harus lakukan. Kita harus memilih, itu yang pertama. Kita harus memilih apa yang akan kita klaim menjadi milik kita. Ya, sudah selayaknya kita akan memilih berkat. Karena memang yang kita butuhkan itu adalah berkat, yang kita senangi itu adalah berkat. Tetapi bagaimana caranya agar kita bisa mengklaim berkat itu di dalam kehidupan kita dan tidak berbalik menjadi kutuk? Ini yang penting kita pelajari pada hari ini. Yang pertama sekali, ya, kita melihat di sini berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya, di sini dikatakan apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang pertama sekali di sini adalah mendengarkan, ya, mendengarkan perintah Tuhan. Jadi untuk menerima berkat itu, untuk menerima janji berkat tersebut, yang harus kita lakukan pertama sekali adalah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan suruh, kita harus jeli mendengarkannya. Ya. Kita harus benar-benar mengenali apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dari mana kita tahu? Ya tentu saja dari firman Tuhan. Tidak lari dari sana. Kita untuk mengetahui apa yang Tuhan perintahkan, jangan lari kemana-mana. Tidak penting pergi kemanapun untuk mencari apa sih yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hanya tenangkan diri, duduk, ambil Alkitab, lalu baca firman Tuhan. Di sana kita akan membaca perintah-perintah Tuhan terhadap diri kita. Ini penting. Apalagi kalau kita mau klaim janji Tuhan di dalam perjanjian baru, sangat banyak dan luar biasa berkat Tuhan di sana. Tetapi ada banyak juga syarat perintah yang Tuhan beri di dalam perjanjian baru yang harus kita ikuti, yang harus kita selesaikan. Ada misi untuk mencapai visi yang Tuhan berikan bagi kita. Ada berbagai cara yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ada langkah-langkah, ada prosedur yang Tuhan programkan bagi kita agar kita sampai kepada janji berkat yang Tuhan sediakan. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan begini, ya, di ayat 28, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu.
Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita pakai logikanya lagi. Kalau untuk mendapatkan kutuk itu dengan menyimpang dari jalan Tuhan, maka untuk mendapatkan berkat secara sederhana kita katakan jangan menyimpang dari firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 dikatakan, dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi seseorang yang mau sampai pada tujuan berkat Tuhan, sampai kepada janji Tuhan, itu harus ingat untuk tidak menyimpang dari jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi yang pertama tadi kita mendengarkan perintah, dan yang kedua tidak menyimpang dari jalan tersebut, tidak menyimpang dari aturan tersebut, tidak menyimpang dari apa yang suruh, dari apa yang Tuhan perintahkan. Jangan coba-coba menyimpang dari jalur yang Tuhan sudah tetapkan. Karena apa? Penyimpangan tersebut akan menyebabkan kita semakin jauh dari Tuhan dan menghilangkan kesempatan kita untuk mengklaim berkat yang Tuhan sediakan. Berikutnya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dikatakan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ini satu hal yang semakin buruk. Ya, untuk mendapatkan kutuk, maka secara sederhana saja pergilah ke Allah lain. Berarti kalau mau mendapatkan berkat, maka kita harus tetap mengikuti Tuhan, tidak beralih kepada Allah lain. Dan itu yang harus kita ingat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Untuk sekarang ini seringkali kita dicekoki dengan khotbah-khotbah yang manis, dengan firman Tuhan yang menina-bobokan, yang mengatakan klaim janji firman Tuhan. Asal kamu percaya saja, kamu akan menerima janji itu. Asal kamu percaya saja, kamu bisa sembuh. Asal kamu percaya saja, kamu bisa sukses. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, secara sederhana kita coba melihat, kita buka hati dan pikiran kita untuk membayangkan bagaimana hanya dengan percaya saja Bapak Ibu bisa sembuh. Contoh sederhana, Bapak Ibu sedang sakit. Ya, Bapak Ibu sedang sakit, pergi ke rumah sakit lalu berobat, konsultasi dengan dokter. Ya. Bapak Ibu percaya akan sembuh. Ya, saudara sudah diberikan obatnya, sudah diberikan resep dokter. Ya, sudah diberikan obatnya, ada terhidang di hadapan Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi Bapak Ibu tidak memakannya, tidak mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter tersebut. Bagaimana kira-kira? Cukup hanya dengan percaya? Kan tidak cukup. Karena apa? Kita perlu berjalan sesuai dengan perintah yang diberikan kepada kita. Nanti konsumsi obat ini ya 3 kali sehari, kita harus konsumsi. Karena kalau kita menyimpang juga dari jalan itu, kita tidak mengkonsumsinya 3 kali sehari, kita misalnya mengkonsumsinya jadi 6 kali sehari, maka yang terjadi adalah overdosis. Akan semakin cepat dipanggil, akan semakin cepat untuk berakhir. Jadi yang ada bukan kesembuhan, bukan klaim berkat, tetapi yang ada adalah kutuk kalau tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Makanya kita sebagai orang yang percaya, secara sederhana ada 3 tahapan yang harus kita lakukan untuk mengklaim janji firman Tuhan. Yang pertama sekali itu adalah mendengarkan perintah Tuhan. Yang kedua, ya, tidak menyimpang dari jalan itu. Dan yang keempat, tidak beralih kepada Allah lain. Hal ini yang perlu kita laksanakan, hal ini yang perlu kita ikuti, kita teladani, agar setiap janji firman Tuhan itu dapat kita klaim dalam kehidupan kita, sehingga kita juga dapat memiliki janji berkat-berkat tersebut. Dan jangan sampai ketika nanti Bapak Ibu menginginkan untuk mendapatkan berkat, justru mendatangkan kutuk. Karena apa? Kebalikan dari berkat adalah kutuk. Ketika prosedur yang Tuhan berikan, perintah yang Tuhan berikan itu justru kita langgar, yang terjadi adalah kita akan menerima kutuk.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan singkat pada malam hari ini mengingatkan kita kembali, ingat 3 poin penting bagaimana caranya bagi kita untuk mendapat klaim berkat firman Tuhan. Yang pertama itu adalah mendengarkan perintah Tuhan. Yang kedua, tidak menyimpang dari perintah tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah tetap setia kepada Tuhan, tidak berpaling daripada Tuhan. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan berkenan untuk setiap kami ya Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Berkati dan biarlah kiranya Engkau menguatkan firman-Mu, meneguhkannya dalam hati kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah Engkau yang menjawab setiap seru doa kami. Amin.